Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini teman-teman ya, ini ada luka teman-teman. Ya tuh teman-teman bisa lihat lukanya di kaki ya. Ini tuh sebenarnya nggak gatal ya teman-teman, cuman lesi gitu ya tuh teman-teman bisa lihat. Nah ini gua juga diceritain pasien ini udah berobat ke dokter kulit ya teman-teman, cuman nggak sembuh-sembuh ya. Udah berapa tahun gitu ya, aku juga lupa sih udah berapa tahun. Kalau nggak salah sih 2 tahunan terakhir. Terus terakhir tuh gede lagi kayak gini, dia balik lagi ke puskesmas ya. Cuma di puskesmas ya dapat obat gitu aja. Ya udah akhirnya begini aja lah. Akhirnya kebetulan ini anaknya tuh ketemu gua teman-teman ya, maksudnya teman gua kerja ya. Nah ini tuh setelah beberapa kali perawatan, ini lukanya kecil begini teman-teman jadinya ya, dibanding sebelumnya tuh agak lebar ya, udah mulai mengering. Jadi di sini gua anjurin rawat pakai pakai sabun cuci luka ya. Ini dari pakai produk gua semua ya, kecuali salep ya. Di sini gua kasih salep merek lain yang ada zinc dan ada campuran antimikrobanya teman-teman gitu ya. Nah terus ini tuh diganti balutannya awalnya per 3 hari, tapi gue lihat kurang signifikan ya. Akhirnya gue ganti lagi salep ya, dikombinasi sama salep anti jamur teman-teman ya. Nah ini digantinya tiap hari teman-teman ya, setiap sore ya. Kalau ngerembes sore tiap hari bisa sehari 2 kali ya, tapi ini tuh nggak rembes sih katanya ya gitu. Teman-teman bisa lihat ya, lukanya udah mulai kering dibanding yang pertama, tapi nanti ada kegagalan teman-teman ya, di mana lukanya tuh makin banyak dan ke tangan-tangan teman-teman ya. Jadi memang ternyata kulit si ibu ini sangat sensitif. Buat orang yang kulitnya sensitif, gua saranin mandilah menggunakan sabun yang pH-nya sesuai dengan kulit, kayak sabun bayi ya. Jadi mendingan teman-teman kalau memang kulitnya sensitif, mandinya pakai sabun bayi ya, karena sabun bayi memang itu khusus buat kulit-kulit sensitif. Yang kita mana tahu ya, bayi itu kan kulitnya sensitif kan, pakai pampers salah aja dia sensitif, pakai apa namanya baju nih yang kita cuci pakai deterjen aja kadang-kadang kulitnya sensitif ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan sabun bayi atau enggak sabun yang pH-nya sesuai kulit ya, jadi tidak ada kandungan deterjennya. Ini gue sambil edukasi ke keluarganya ya teman-teman. Jadi ini teman gue sendiri ikut ya. Di sini tuh lukanya udah mulai mendingan daripada yang awal-awal ya, teman-teman bisa lihat sendiri tuh. Nah si Ma ini ya alhamdulillah gula darahnya untungnya bagus ya teman-teman ya. Cuman tensinya doang agak tinggi ya, tensinya tuh di atas 140 ya, sekitar 150 dah kalau nggak salah. Karena beliau juga nggak konsumsi obat darah tinggi secara rutin ya, padahal dulunya tuh udah dianjurin puskesmas. Nah dari situ gue langsung balikin ya, ibu harus minum obat darah tinggi sesuai anjuran dokter. Dulu dapetnya apa? Dapetnya tuh amlodipin kalau nggak salah 10 miligram ya. Ya udah akhirnya gue anjurin minum rutin amlodipin setiap pagi ya kan. Sama dia tuh dapat obat pengencer darah ya. Darahnya waktu itu kolesterolnya agak tinggi pas gue cek ya kan, kalau nggak salah 300. Ibu bener pun dari puskesmas dapat amlodipin doang? Enggak, saya dapat juga sih obat pengencer simvastatin kalau nggak salah dah. Nah cuman itu nggak diminum rutin teman-teman ya. Makanya di sini gue bilang, bu, ibu balik lagi ke dokter ya, karena gue pribadi gue perawat ya teman-teman ya. Biasanya kalau butuh obat gue anjurin ikutin saran dari dokter ya, karena gue di sini cuman fokus masalah lukanya aja. Akhirnya dia tuh ke dokter teman-teman ya. Akhirnya pas balik lagi ke gue tuh di pertemuan berikutnya ya, dia udah mengkonsumsi amlodipin sama obat simvastatin secara rutin. Gue lupa, gue nggak nanya berapa miligramnya ya. Cuman intinya di situ kolesterolnya udah turun ya, tekanan darahnya juga udah pas-pasan gitu 138 ya. Tapi kan kalau aktivitas juga kan biasanya berubah lagi seperti itu. Ya bang, ini untuk cara ngerawat lukanya gimana? Ya cara ngerawatnya di sini tuh gue anjurin cuci pakai sabun khusus cuci luka, terus gue pakai spray antimikroba ya. 10 sampai 15 menit dikompres pakai spray antimikroba. Habis itu baru disalepin teman-teman. Ya salepnya yang ada kandungan zinc dan antimikrobanya gitu. Dan terakhir tuh gue pakai ada kandungan anti jamur ya, seperti itu teman-teman. Ya sampai lukanya mengecil seperti ini, yang seperti teman-teman lihat. Ya, tapi teman-teman ya terjadi masalah ketika katanya si pasien ini datang ke gue dengan keluhan banyak nih teman-teman. Ya lukanya basah teman-teman. Ya
jadi lukanya basah lagi dan ke tangan-tangan teman-teman. Gue tanya kok bisa begini, awalnya kenapa ya, ternyata beliau kayaknya gara-gara makan kacang. Ya sebenarnya setiap orang punya masalah alergi yang berbeda-beda. Ini tuh terjadinya masalahnya di tangan doang teman-teman, bukan di seluruh tubuh. Yang gue bilang, gue juga bingung ya teman-teman ya, karena memang ya gue nggak bisa menentukan diagnosa. Gue hanya terkait cara perawatannya aja. Ya di sini gue anjurin ya ini harus menggunakan lotion ya teman-teman. Yang lotionnya juga memang tidak sensitif ya untuk kulit yang seperti ini. Tuh teman-teman bisa lihat ya di kakinya tuh melebar ya teman-teman ya, lukanya malah kemana-mana. Jadi di sini gue bilang, emang makan apa bu sebelumnya? Makan kacang katanya teman-teman. Nah mungkin ya itu bisa juga jadi faktor pencetusnya ya. Akhirnya gue bilang ini tuh sampai ngerembes ya teman-teman ya. Gue bilang ya udah bu, berarti besok-besok jangan makan kacang dulu, karena kita nggak pernah tahu apa penyebabnya. Jadi ya cuman pasiennya sendiri yang tahu ya, makannya juga memang harus dijaga. Apalagi ini udah agak lansia ya teman-teman ya. Udah 70 tahunan kalau nggak salah, dan ini udah 70 tahun teman-teman. Ya, yang kita tahu kulit lansia juga sangat sensitif ya, seperti kulit bayi gitu. Ya tuh teman-teman bisa lihat ya, lukanya kemana-mana malah jadinya. Padahal sebelumnya udah membaik. Ya, gue kurang tahu sih progresnya gimana sekarang ya, karena gue belum sempet kontak lagi, belum ketemu. Ya mungkin nanti gue WA orangnya ya, supaya gue akan bisa bikin video selanjutnya apakah bisa sembuh atau enggak. Ini cara ngerawatnya tadi ya teman-teman ya, dicuci pakai sabun anti mikroba. Ya sabun khusus cuci luka, yang tentunya sabun tersebut memang sesuai pH-nya dengan pH kulit. Ya kemudian dispray pakai spray anti mikroba dan dikasih salep ya teman-teman ya, racikan. Ya tuh teman-teman bisa lihat kulit tangannya juga mulai pada lecet. Mungkin itu aja sih teman-teman video kali ini dari gua. Buat teman-teman yang butuh jasa perawatan luka, boleh kontak gua di kolom deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.